Analis pengusahaan jasa kelautan ahli pertama. 1. Seorang analis pengusahaan jasa kelautan ahli pertama diminta untuk mengidentifikasi kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan sumber daya kelautan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan kewenangan pemerintah pusat? A. Pengelolaan ruang laut di atas 12 mil laut. B. Penetapan batas negara di laut. C. Pengaturan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di laut. D. Pengelolaan taman wisata laut daerah. E. Penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di laut. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, kewenangan pemerintah pusat meliputi pengelolaan ruang laut di atas 12 mil, penetapan batas negara di laut, pengaturan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, serta penegakan kedaulatan dan hukum di laut. Pengelolaan taman wisata laut daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah. 2. Dalam rangka pemetaan potensi pemanfaatan air laut untuk industri, seorang analis pengusahaan jasa kelautan ahli pertama menemukan kawasan pesisir yang memiliki salinitas tinggi dan intensitas sinar matahari yang kuat. Pemanfaatan air laut yang paling sesuai untuk kawasan tersebut adalah A. Pembangkit listrik tenaga gelombang laut. B. Produksi garam. C. Budidaya rumput laut. D. Desalinasi air laut. E. Pembangkit listrik tenaga panas laut. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa kawasan pesisir dengan salinitas tinggi dan intensitas sinar matahari yang kuat sangat cocok untuk produksi garam. Kondisi ini mendukung proses evaporasi yang efektif dalam pembuatan garam laut. 3. Seorang analis pengusahaan jasa kelautan ahli pertama sedang melakukan pemetaan sebaran spesies biota laut potensial untuk biofarmakologi. Jenis biota laut yang tidak termasuk dalam fokus pemetaan untuk tujuan tersebut adalah A. Sponge laut. B. Karang lunak. C. Teripang. D. Ikan kakap. E. Siput laut. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa dalam pemetaan biota laut untuk biofarmakologi, fokus utama adalah pada organisme laut yang memiliki potensi menghasilkan senyawa bioaktif unik. Sponge laut, karang lunak, teripang, dan siput laut termasuk dalam kategori ini. Ikan kakap, meskipun memiliki nilai ekonomi, umumnya tidak menjadi fokus dalam penelitian biofarmakologi kelautan. 4. Dalam proses penyusunan database reklamasi, seorang analis pengusahaan jasa kelautan ahli pertama harus mempertimbangkan kriteria kesesuaian lokasi reklamasi. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan kriteria teknis dalam analisis kesesuaian lokasi reklamasi? A. Batimetri perairan. B. Hidrooseanografi. C. Geologi dan geomorfologi pesisir. D. Tingkat kepadatan penduduk. E. Kondisi ekosistem pesisir. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa kriteria teknis dalam analisis kesesuaian lokasi reklamasi meliputi batimetri perairan, hidrooseanografi, geologi dan geomorfologi pesisir, serta kondisi ekosistem pesisir. Tingkat kepadatan penduduk termasuk dalam kriteria sosial ekonomi, bukan kriteria teknis. 5. Seorang analis pengusahaan jasa kelautan ahli pertama sedang menyusun peta tematik bangunan dan instalasi di laut. Berdasarkan Permenkep Nomor 14 Tahun 2019, manakah dari berikut ini yang tidak termasuk dalam kategori bangunan dan instalasi di laut? A. Pipa bawah laut. B. Kabel bawah laut. C. Anjungan minyak lepas pantai. D. Jembatan penyeberangan. E. Dermaga apung. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan Permenkep Nomor 14 Tahun 2019, bangunan dan instalasi di laut meliputi pipa bawah laut, kabel bawah laut, anjungan minyak lepas pantai, dan dermaga apung.
Jembatan penyeberangan tidak termasuk dalam kategori bangunan dan instalasi di laut yang diatur dalam peraturan tersebut. 6. Dalam proses pemetaan kesesuaian ruang pemanfaatan benda muatan kapal tenggelam BMKT, seorang analis pengusahaan jasa kelautan ahli pertama harus mempertimbangkan berbagai faktor. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan faktor utama dalam analisis kesesuaian ruang pemanfaatan BMKT? A. Nilai sejarah dan arkeologi BMKT. B. Kedalaman lokasi BMKT. C. Potensi wisata selam. D. Kondisi oseanografi. E. Jumlah penduduk di wilayah pesisir terdekat. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa dalam analisis kesesuaian ruang pemanfaatan BMKT, faktor-faktor utama meliputi nilai sejarah dan arkeologi BMKT, kedalaman lokasi, potensi wisata selam, dan kondisi oseanografi. Jumlah penduduk di wilayah pesisir terdekat bukan merupakan faktor utama dalam analisis kesesuaian ruang pemanfaatan BMKT. 7. Seorang analis pengusahaan jasa kelautan ahli pertama sedang melakukan pemetaan potensi lokasi wisata bahari. Berdasarkan Permenkep nomor 24 tahun 2019, berapakah jarak minimal dari garis pantai untuk kegiatan wisata selam yang aman? A. 100 meter. B. 200 meter. C. 300 meter. D. 400 meter. E. 500 meter. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan Permenkep nomor 24 tahun 2019, jarak minimal dari garis pantai untuk kegiatan wisata selam yang aman adalah 200 meter. Hal ini bertujuan untuk menjaga keselamatan wisatawan dan melindungi ekosistem pesisir. 8. Dalam rangka implementasi kebijakan satu peta, One Map Policy, untuk pengelolaan wilayah kelautan dan perikanan, seorang analis pengusahaan jasa kelautan ahli pertama harus memahami prinsip-prinsip dasarnya. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan prinsip dasar One Map Policy? A. 1 referensi. B. 1 standar. C. 1 database. D. 1 geoportal. E. 1 sistem proyeksi. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa prinsip dasar kebijakan satu peta meliputi 1 referensi, 1 standar, 1 geoportal, dan 1 sistem proyeksi. 1 database, bukan termasuk dalam prinsip dasar One Map Policy, karena setiap instansi dapat memiliki database-nya sendiri selama mengikuti standar dan referensi yang sama. 9. Seorang analis pengusahaan jasa kelautan ahli pertama diminta untuk menganalisis potensi pemanfaatan air laut untuk pembangkit listrik. Manakah dari berikut ini yang merupakan teknologi pembangkit listrik berbasis energi laut yang paling cocok untuk wilayah dengan perbedaan pasang surut yang tinggi? A. Pembangkit listrik tenaga gelombang. B. Pembangkit listrik tenaga arus laut. C. Pembangkit listrik tenaga pasang surut. D. Pembangkit listrik tenaga panas laut. E. Pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pembangkit listrik tenaga pasang surut merupakan teknologi yang paling cocok untuk wilayah dengan perbedaan pasang surut yang tinggi. Teknologi ini memanfaatkan perbedaan ketinggian air saat pasang dan surut untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. 10. Dalam proses identifikasi jenis-jenis biota laut potensial untuk biofarmakologi, seorang analis pengusahaan jasa kelautan ahli pertama menemukan spesies baru yang mengandung senyawa bioaktif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, siapakah yang berwenang memberikan izin pemanfaatan spesies tersebut untuk keperluan biofarmakologi? A. Menteri Kelautan dan Perikanan. B. Gubernur. C. Bupati, Wali Kota. D. Kepala Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan. E. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, kewenangan pemberian izin pemanfaatan sumber daya kelautan, termasuk biota laut untuk keperluan biofarmakologi, berada di tangan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai perwakilan pemerintah pusat. 11.
Seorang analis pengusahaan jasa kelautan ahli pertama sedang melakukan analisis kesesuaian lokasi reklamasi berdasarkan kriteria lingkungan. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan faktor lingkungan yang harus dipertimbangkan dalam analisis tersebut? A. Keberadaan terumbu karang. B. Jalur migrasi biota laut. C. Kualitas air laut. D. Tingkat sedimentasi. E. Nilai indeks pembangunan manusia IPM wilayah sekitar. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa dalam analisis kesesuaian lokasi reklamasi berdasarkan kriteria lingkungan, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan meliputi keberadaan terumbu karang, jalur migrasi biota laut, kualitas air laut, dan tingkat sedimentasi. Nilai indeks pembangunan manusia IPM wilayah sekitar termasuk dalam kriteria sosial ekonomi, bukan kriteria lingkungan. 12. Dalam proses penyusunan peta tematik bangunan dan instalasi di laut, seorang analis pengusahaan jasa kelautan ahli pertama harus mengkategorikan bangunan dan instalasi berdasarkan jenisnya. Berdasarkan Permenkep Nomor 14 Tahun 2019, manakah dari berikut ini yang termasuk dalam kategori bangunan dan instalasi di laut untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi? A. Dermaga. B. Pelabuhan perikanan. C. Pipa bawah laut. D. Kabel bawah laut. E. Alat bantu navigasi pelayaran. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan Permenkep Nomor 14 Tahun 2019, pipa bawah laut termasuk dalam kategori bangunan dan instalasi di laut untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Dermaga, pelabuhan perikanan, kabel bawah laut, dan alat bantu navigasi pelayaran termasuk dalam kategori lain. 13. Seorang analis pengusahaan jasa kelautan ahli pertama sedang melakukan pemetaan potensi pemanfaatan air laut untuk budidaya perikanan. Berdasarkan Permenkep Nomor 8 Tahun 2021, berapakah jarak minimal lokasi budidaya laut dari alur pelayaran? A. 500 meter. B. 1000 meter. C. 1500 meter. D. 2000 meter. E. 2500 meter. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan Permenkep Nomor 8 Tahun 2021, jarak minimal lokasi budidaya laut dari alur pelayaran adalah 1000 meter. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan kegiatan budidaya dan tidak mengganggu alur pelayaran. 14. Dalam proses penyusunan database reklamasi yang terintegrasi, seorang analis pengusahaan jasa kelautan ahli pertama harus mempertimbangkan berbagai aspek data. Manakah dari berikut ini yang bukan termasuk dalam data spasial untuk database reklamasi? A. Peta batimetri. B. Peta tutupan lahan pesisir. C. Peta zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. D. Peta sebaran ekosistem pesisir. E. Daftar pemangku kepentingan terkait reklamasi. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa data spasial untuk database reklamasi meliputi peta batimetri, peta tutupan lahan pesisir, peta zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta peta sebaran ekosistem pesisir. Daftar pemangku kepentingan terkait reklamasi termasuk dalam data non-spasial.